Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taruna Ini dari kelas instrumentasi 7A NPT 41210001. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan eh, mengerjakan lab Cisco Networking Academy DevNet eh, video ke-7, yaitu modul 7.4.8 yang berjudul Usable to Automate Installing Web Server. Sebelum itu langsung saya share screen terlebih dahulu untuk modulnya di sini. Ustaz, Di sini untuk modulnya yaitu eh, Usable to Automate Installing a Web Server. Di sini ada 5 part. Yang pertama meluncurkan device CDM, yang kedua mengkonfigurasi Ansible, yang ketiga verifikasi komunikasi dengan local web server, yang keempat membuat Ansible playbook untuk otomasi web server instalasi, yang kelima menambahkan opsi ke Ansible playbook untuk Apache web server. Background atau skenario dalam modul ini yaitu kita akan mengkonfigurasi Ansible terlebih dahulu sehingga dapat berkomunikasi dengan aplikasi server web. Kemudian akan membuat playbook yang mengotomasikan proses penginstalan Apache di web server, dan juga membuat playbook khusus yang dapat menginstal Apache dengan instruksi khusus. Untuk sumber daya yang digunakan atau research yaitu satu buah PC dengan operating system, yang kedua VirtualBox atau virtual machine, yang ketiga yaitu device C virtual machine. Di sini langsung saja kita ke instruksi pertama, yaitu meluncurkan device.pm. Ini sebelumnya sudah saya luncurkan untuk device.pm-nya di sebelah kiri. Kita split screen saja, di sebelah kiri ada device.pm dan sebelah kanan ada modulnya. Lalu kita ke part 2, mengkonfigurasikan Ansible. Eh, kita sebelumnya telah menginstal device.pm, dan dalam device.pm ini ada alamat IPv4 dummy yang dapat digunakan untuk skenario dan simulasi. Pada part ini kita akan mengkonfigurasi Ansible untuk menggunakan kelas 1 alamat IPv4 dummy untuk server web lokal. Langkah pertama untuk part 2 ini, kita buka dulu terminal, lalu masukkan sudo systemctl start SSH. Setelah sudah dijalankan perintahnya, lalu kita buka direktori Ansible di VS Code. Kita buka VS Code, Virtual Studio Code. Kita buka file, lalu open folder, lab, devnet, dan uh, Ansible. Setelah itu open. Di sini ada file Ansible Apache dan Ansible CR1000V. Selanjutnya langkah keempat, kita edit file inventaris Ansible eh, atau inventory Ansible di eh, Ansible Apache host. Lalu kita tambahkan baris berikut, yaitu web server serta dengan alamat IP dummy-nya.
Seperti ini kurang lebihnya. Setelah itu untuk mengecek IP address-nya, kita set terlebih dahulu. Kita buka di terminal dengan komen IP. Di sini salah satunya IP address dummy-nya yang kita masukkan yaitu 192.0.2.3. Lalu selanjutnya kita ke step 5. Kita buka di Virtual Studio tadi, di Ansible Apache, masuk ke Ansible .cfg, lalu kita tambahkan baris sesuai dengan modul yaitu default, inventory host, host key, dan retry file. Oke, kita save terlebih dahulu. Terus selanjutnya ke part 3 yaitu kita verifikasi komunikasi dengan local web server. Yang pertama, kita menggunakan perintah Ansible web server min-ping. Tapi sebelum itu kita buka dulu terminal di sini. Di sini sudah bisa dilihat untuk IP address yang kita gunakan, yang kita pilih yaitu 192.0.2.3. Setelah itu berikutnya langkah kedua yaitu gunakan modul perintah untuk memverifikasi SQL agar dapat berkomunikasi dengan web server. Kita gunakan command Ansible web server min-m command min-e, lalu nanti akan menampilkan hello world. Ya, di sini sudah bisa. Lalu kita ke bagian ke part selanjutnya, itu part 4. Kita buat Ansible playbook untuk otomasi web server instalasinya. Jadi langsung saja ke langkah pertama, itu buat playbook Ansible untuk menguji grup server di eh, web server. Kita buat directory baru di Ansible Apache ini. Kita tambah nih file, lalu masukkan namanya yang diminta sesuai modul, test Apache playbook.yaml. Setelah ditambahkan, lalu kita isi file dengan baris ini. Selanjutnya kita jalankan playbook Ansible untuk menguji group server. Kita sebelumnya save dulu, belum dijalankan dengan perintah Ansible playbook min-v test Apache playbook YAML. Kita buka di terminal. Kita
Ntar, sudah bisa dan IP-nya sesuai 192.0.2.3. Lalu oke. Menandakan bahwa telah berhasil. Selanjutnya ke step ketiga, membuat playbook Ansible untuk menginstal Apache. Eh, kita tambahkan lagi file dengan eh, judul install Apache playbook.yml di Ansible Apache. Bentar. Setelah itu kita tambahkan baris atau komen coding sesuai dengan modul. Setelah itu kita eh, bisa melihat langkah keempat di sini yang kita masukkan itu ada host, web server. Ini merepresentasikan grup perangkat server web di file inventaris host. Lalu become yes, eh, key menjadi mengaktifkan eksekusi perintah sudo. Yang selanjutnya apt, modul apt digunakan untuk mengelola paket dan menginstalasi aplikasi di Linux. Yang kedua ada handler. Handler memiliki tugas yang mirip, namun tidak dijalankan secara otomatis. Tentu saja kita jalankan install Disable Apache-nya dengan perintah Disable Playbook minv install apache playbook.yml. Kita masukkan perintahnya di terminal. Enter. Empty playbook, nothing to do. Bentar, kita save dulu. Kita jalankan lagi. Ya, tadi belum ter-save. Sini masih di running. Namun kita bisa lihat di sini tas sudah oke untuk IP 192.023-nya. Selanjutnya kita akan tunggu tas berikutnya, tas install Apache, tas enable mode reward, dan play recap. Jadi nanti di play recap harus menampilkan oke dan violetnya sama dengan 0. Kita tunggu saja. Ya, jadi setelah selesai diinstal, maka pertampilannya akan seperti ini. Seperti kiri ini, yaitu dengan menampilkan IP address 192.023, status oke, dan violet 0. Selanjutnya kita ke step 6. Kita akan menggunakan perintah berikut untuk memverifikasi apakah Apache akan diinstal, apakah akan diinstal. Kita gunakan perintah sudo systemctl status Apache. Sini sudah ada aktif dan running Apache service, Apache HTTP server dalam 1 menit 31 detik yang lalu. Lalu untuk keluar kita dapat menekan Q. Selanjutnya kita tambahkan bagian kelima. Kita bisa tambahkan opsi ke Ansible Playbook untuk server web.
Langkah pertama kita buat playbook Ansible untuk menginstal Apache-nya. Kita em, buat file director baru di Ansible Apache dengan install dengan eh, nama file install Apache option playbook .yaml. Copy, kita di Ansible Apache. Setelah itu kita masukkan informasi pada file, yaitu host, web server, sampai ke handler. Kita save terlebih dahulu. Setelah di save, eh, kita file ini sangat mirip dengan sebelumnya, namun dengan menambahkan beberapa tugas, yaitu ada portnya, yaitu port 8081 bukan port 80. Lalu kita eh, langkah selanjutnya periksa dua file yang akan dimodifikasi oleh playbook dengan perintah cat ct di terminal. Di sini ada masih recent 80 dan virtual hostnya 80. Kita masukkan juga untuk virtual hostnya cat ct apache set visible configuration. Di sini virtual host 80. Lalu kita step selanjutnya kita run Ansible playbooknya dengan perintah Ansible playbook install Apache. Seperti ini kita running Ansible playbook dari file yang telah kita buat tadi. Install Apache option playbook. Kita tunggu saja dan hasilnya nanti harus menampilkan oke semua setiap task atau setiap tugas. Ya, jadi sudah oke semua dan yang belum dengan IP yang sama disamakan dengan IP 192.023. Selanjutnya kita verifikasi apakah Apache telah berhasil diinstal dengan perintah cat cpt apache etc apache 2. Di sini telah berubah dari modul 80 dari port 80 menjadi 8081. Selanjutnya kita juga masukkan komen untuk mengecek di cat apache set available. Di sini juga sudah berubah menjadi port 8081. Lalu kita juga bisa buka di web browser kita di tadi di Chromium, saya buka di Chromium dengan memasukkan portnya 8081. Di sini Apache 2 Ubuntu Default Patch ini telah berhasil.
Lalu terhadap catatan, meskipun dapat melihat file dalam port.config, Apache juga mendapat em, mendengar port 443 untuk HTTP yang aman. Eh, untuk perihal keamanan ini, Apache 2 kita belum mengulas. Lalu nanti kita akan tambahkan eh, ke playbook Ansible dalam kursus-kursus setelahnya. Mungkin itu saja dalam modul ini. Kita telah berhasil menjalankan setiap perintah dan kita telah berhasil membuat playbook khusus yang dapat menginstal Apache secara otomatis dan terakhir kita dapat melihat default page dari Apache 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.